Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, saudara-saudara yang belum bergabung, mari. Maksa. By the way, malam ini tamu saya itu kebetulan juga sahabat ya, kakak kelas saya dulu waktu di ISIK Jakarta, jurusan musik. Beliau dalam resumenya ya, sangat sederhana ya beliau. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya apa yang ditulis di resume. Sorry, ada sedikit gangguan. Oke. Jadi di resumenya dikatakan bahwa beliau saat ini mengajar musik gitar, khususnya klasik ya, gitar klasik di sekolah musik Yamaha di Yogyakarta. Kemudian beliau juga mengajar bass di tempat yang sama, dan beliau sebenarnya kebetulan baru pindahan rumah ini. Jadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya itu mungkin banyak yang selesai ya, dan terakhir di tempat lamanya beliau sempat jadi sekretaris ya, atau PJS, ketua RW yang saya katakan juga memberi inspirasi karya-karyanya. Jadi kalau Anda lihat misalnya channel YouTube-nya Mas Wudi ya, itu ada karya yang berjudul Bau ya, sangat menarik ya, mungkin terinspirasi dari bagaimana beliau melihat situasi kemasyarakatan ya di sekitar daerah tinggalnya. Nah, beliau juga dosen ya. Beliau kebetulan adalah pengajar salah satu pengampu perkuliahan di Sekolah Broadcasting AKRB Yogyakarta. AKRB Yogyakarta dengan mata kuliah yang diampunya adalah tata suara dan musik ilustrasi. Wah, terima kasih nih, ada Andini Cahi ya. Saya tahu kalau nggak salah Andini ini salah satu mahasiswa calon mahasiswa saya untuk modul Nusantara. Terima kasih sudah bergabung. Hanantisa Briani juga terima kasih ya. Kita sambil menanti tamu kita, salam kenal ya dari saya. Kebetulan ini di teras rumah saya, makanya kita kasih nama teras Dr. Ari. Jadi buat yang mungkin belum tahu juga, teras Dr. Ari ini adalah tempat terbuka ya untuk mengeksplorasi segala hal ya. Jadi bisa bentuknya nanti pentas, bisa bentuknya obrolan, bisa diskusi ya, bahkan lebih jauh lagi mungkin analisa terhadap beberapa topik, tema ataupun fakta aktualita yang berkembang saat ini ya, dalam bidang musik ya, seni, kebudayaan dan pendidikan. Jadi diharapkan dokumentasi dari kegiatan ini akan kita tindak lanjuti dengan membuatnya menjadi kemasan yang lebih baik ya, kemudian tersedia untuk kapanpun diakses, karena saya sendiri berharap setiap obrolan itu akan ada nilai-nilai ya, baik nilai pengetahuan berbasis pengalaman si tamu kita. Nah, jadi kebetulan spesialisasi saya di musik ya, saya pernah belajar sampai ke jenjang pendidikan doktoral ya. Kebetulan awalnya saya belajar gitar klasik ya. Gitar klasik itu apaan sih? Ya, gitar klasik ya, sebenarnya dikatakan gitar klasik itu karena nggak tahu juga ya, karena klasik sendiri banyak artinya ya. Jadi klasik bisa artinya yang antik,
klasik juga itu menandakan satu periode zaman dalam pembelajaran musik Eropa ya, sekitar tahun 1800-an sampai 1700-an sampai 1800-an. Ya, Mas Wudinya sudah muncul. Terima kasih. So, kita go live dengan Mas Wudi. Nanti soal gitar juga bisa kita tanya sama beliau. Nah, kita tunggu semoga segalanya berjalan baik dan lancar. Halo Mas Budi. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik sekali. Ini kita juga udah kedatangan tamu nih, ada Andi Cahyi dan Hanan Tisberiani. Terima kasih sudah join. Nah, itu istriku. Oke. Oh. Yang mana? Dua-duanya kan enggak kan? Waduh, aku udah menyimpulkan siapa-siapa aja tadi ya. Ini dari Palembang juga bergabung nih, Bu Ayu kebetulan guru seni budaya di Palembang, salah satu tempat di Palembang. Terima kasih semua. Oke, kita mulai obrolan kita. Saya tadi udah memperkenalkan begitu sederhananya Mas Budi ini ya, dengan resume yang sangat sesingkat-singkatnya. Tapi kenapa ya dengan resume ini saya berani jamin bahwa beliau adalah orang yang tepat ya untuk kita ajak ngobrol tentang judul kita malam ini, yakni konduktor ya. Kemudian juga yang berkembang ya sampai saat ini kita lihat di media-media sosial ya, ada konser-konser orkestra ya dengan konduktor. Nah, kebetulan saya sama Mas Budi ini satu tempat, kami berhimpun dalam satu perkumpulan ya, dalam satu komunitas musik gitar, dan Mas Budi punya peran yang sangat penting di situ sebagai musik director, juga komposer, dan juga konduktor sekaligus bahkan pemainnya, dan juga mengedit audio. Wah, banyak lah kalau disebutkan. Jadi rata-rata emang pekerjaan Diego itu pekerjaan guyup ya, siapa yang bisa menghandle apa langsung mengambil inisiatif. Nah, Mas Budi tentu punya dong latar belakang yang berkaitan dengan tadi itu Mas, konduktor, virtual staging, dan orkestra. Nah, selain yang ditulis di resume itu yang sekretaris saya, udah saya jelaskan tadi Mas. Gimana Mas, kok bisa di EGO Mas terlihat mantap ya, yakin dan juga penuh inisiatif ya untuk menghasilkan proses atau mengusulkan ya hal-hal baik yang menurut Mas sangat lebih ideal dan lebih baik lagi. Nah, dalam konteks 3 hal itu Mas, konduktor, virtual staging, orkestra, apa latar belakang Mas Uli? Saya sebenarnya lebih banyak belajar sendiri ya. Jadi belajar dari dulu di kampus, kemudian pernah magang tempatnya Pak Yasid juga, Nusantara Chamber Orchestra, masih namanya masih itu, sebelum diganti dengan Nusantara Symphony Orchestra, belum, kemudian sekarang jadi Nusantara Symphony Orchestra, saya nggak tahu namanya sekarang. Dari situ terus kemudian kalau pengalaman konduktor juga memberi aba-aba itu juga dari kecil. Saya tuh ikut paduan suara gitu ya, dan dari situ ya tumbuh dari situ ya, kembangnya dari situ. Jadi ketika ikut pelajarannya Mas Budi Nurah itu waktu itu, dia langsung nanya, kamu pernah conducting apa gitu ya di luar? Oh iya Mas, ya, saya di luar. Nah, dari situ belajar dari keduanya ya, orkes. Karena saya bukan pemain orkes yang jelas ya. Orang gitaris itu gitar itu memang sudah dikeluarkan dari sejarah orkestra, sehingga simfoni itu nggak ada gitarnya. Iya. Ya,
ya begitulah apa. Akhirnya kemudian uh, dari dari apa pengalaman bersama dengan mereka-mereka itu ya dengan para senior-senior itu, um, saya melihat bagaimana dan juga kemudian pernah pernah uh, jadi konduktor YGO waktu itu sekali sekali waktu itu. Tahun 90-an tuh Mas ya. Tahu. Iya, 98 pas 99 gitu ya. iya. Lupa saya. Waktu itu main di mana ya, di kedokteran atau di mana. Ya. Ya, artinya kemudian dari situlah apa ketika membangun YGO ini, kemudian yang saya bangun adalah ketika dari berbagai pengalaman saya bermain-main di media dan bermain dengan internet dan segala macam ini, kemudian bagaimana saya orkestra ini harusnya di divirtualkan gitu. Harus bagaimana sih virtualnya itu, harus bentuknya harus bagaimana. Nah, itu yang perlu dicari itu, karena juga nggak ada literaturnya gitu, nggak ada. Oke. Gitu. Tahan dulu Mas. Jadi Ya. saya coba perjelas dulu ke kawan-kawan banyak mungkin yang nggak kenal dengan istilah-istilah yang Mas Sudi sebutkan, nama-nama ya. Jadi Mas Sudi ini kebetulan S1-nya ada 2 ya. Pertama di Institut Seni Indonesia, jurusan musik ya, angkatan tahun 90, dan di antropologi ya Mas ya. Antropologi UGM ya. Pernah sekolah di situ semua ya. Itu tadi. Terus juga tadi nama-nama yang disebutkan Mas Budi itu seperti Mas Budi Ngurah ya, itu kebetulan adalah dosen isi juga dan memang konduktor yang sangat disegani ya, cukup berkelas ya di Yogyakarta. Kemudian ada Mas Yasid Jamin, itu juga generasi 90-an ya, maksudnya yang dikenal ya, terkenal sekali tahun 90-an itu, beliau konduktor sangat ya bertangan dingin ya dari Jakarta. Nah, Mas Rudi juga adalah juara ya untuk banyak kompetensi gitar klasik ya. Nah, tadi agak sedikit emosinya kelihatan ya ketika mengatakan bahwa gitar dikeluarkan dari sejarah orkes. Ini pernyataan yang menarik gini. Memang menurut Mas atau sepengetahuan Mas, gitar pernah Mas dalam orkes? Gimana putus tadi. Apakah gitar pernah memang di dalam formasi orkes? Menurut pengetahuan Mas? Sebagai instrumen dulu, di zaman Bach itu kan ada lute ya. Lute itu masuk ke situ ya, masuk ke dalam formasi itu. Tapi ya itu perlu perlu penelitian apa penjelasan yang cukup panjang banget ya ceritanya. Iya. sampai Mozart itu nggak ada lagi di zaman itu, sudah tidak ada lagi. Oh, itu jadi menurut Mas yang Mas pahami atau Mas baca itu, kenapa sih Mas Lud itu hilang dari orkestra? Ya apa karena dia tidak apa uh, dianggap bukan tidak elegan gitu ya, salah satunya itu ya tidak Oh, elegan. gitu. Dan dia lebih ke bukan instrumen yang elegan, maksudnya di 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 diurus oleh keraton ya, kerajaan gitu ya, apa tidak banyak di rakyat gitu, sehingga waktu itu tidak banyak apa kemudian tidak dianggap gitu ya, tidak dianggap untuk layak untuk dimainkan di kerajaan. Oke, sedikit saja Ya mungkin itulah. soal gitar. Ya, soal gitar mungkin sedikit saja. Karena saya yakin memang kita perlu satu episode khusus tentang musik gitar ya. Karena itu menarik dan memang musik yang paling rakyat ya, alat musik yang paling merakyat. Nah, kembali ke judul kita Mas. Sebelum Mas cerita tentang penasarannya Mas dengan bentuk virtual orkestra, apa itu konduktor Mas? Menurut saya konduktor itu ya pemain saja. Kalau
sebagai pemain main instrumen, dan itu konduktor adalah sudah dikodratkan bukan sebagai pemain instrumen tunggal, tidak seperti instrumen, maksudnya dikodratkan sebagai pemain tunggal gitu. Jadi hampir seperti gitar gitu. Ya hampir sama sih sebetulnya konduktor dengan gitar itu. Dia tunggal, dia nggak bisa ensemble gitu. Ensemble konduktor kan nggak ada kan sekarang. Nah, konduktor selalu sendirian gitu. Selalu sendirian, dan instrumennya adalah pemain orkesnya. Jadi dari tangannya itulah ya dia memainkan instrumennya. Instrumennya adalah pemain begitu. Oke, sekarang banyak masyarakat atau awam yang melihat fungsi konduktor itu ya seperti metronom gitu mas, seperti penanda tempo gitu. Apa iya memang hanya itu fungsi konduktor mas dalam sebuah orkestra? Iya, tergantung sebetulnya, tergantung menempatkan konduktor itu sendiri dan bagaimana musik itu dilakukan. Kalau musiknya itu cenderung temponya tetap gitu, saya pikir tidak perlu konduktor ya. Jadi seperti orkes dangdut pun nggak perlu konduktor gitu, atau band rock gitu itu juga nggak perlu konduktor gitu, karena sudah dan pemain yang sedikit juga tidak butuh. Ketika pemain musik itu banyak sekali dan kemudian waktu untuk berlatih itu juga sangat sedikit, itu konduktor jadi sangat penting untuk menyatukan suara para pemain itu biar menjadi satu kesatuan. Itu banyak terjadi kalau di luar sih, karena latihan misalnya besok mau pentas, sekarang baru latihan, ya perlu ada konduktor gitu. Atau pada saat itu juga gitu. Langsung pemain itu langsung datang, langsung main, langsung membaca dan langsung main. Dia perlu bisa mengukur dinamika permainannya gitu. Dan itulah yang menentukan adalah konduktor. Wah, ini harus kita sapa dulu mas. Bentar mas, kita sapa dulu nih guru kita Pak Edward Van Nes. Ya, dari Medan ini. Terima kasih Pak Edward sudah mampir ke teras ini. Terima kasih. Ada Hani Hamsyah juga ini. Ada MPEB 1000. Wah, saya nggak tahu tuh. Kemudian Ma'arif Tutul dan Ayu Lestari. Terima kasih ya sudah bergabung. Ya mas, menarik mas ya. Jadi bisa salah juga itu mas nanti kesimpulannya ya. Karena mungkin kalau yang mas contohkan dangdut ya, rock ya, itu mungkin karena ada satu instrumen yang bisa membawa tempo ya, memberi tanda tempo ya, seperti drum ataupun kendang ya, yang cenderung stabil ya. Jadi bisa saja. Selamat malam juga kata Pak Edward. Terima kasih Pak Edward. Saya banyak mendengar Pak Edward tapi belum pernah ketemu. Wah, suatu waktu mungkin tersedia lah Pak ya. Saya undang kemari. Terima kasih Pak. Nah, Pak Sudi, kembali ke tema tadi kan. Jadi saya melihat apakah pemain itu bisa menyimpulkan atau dari perspektif pemain, konduktor itu adalah alat mereka. Alat mereka, salah satu alat mereka selain partitur ataupun alat musiknya ya, termasuk konduktor itu adalah alat bagi mereka. Bagaimana tuh mas? Mungkin bukan alat ya, jadi mungkin harusnya pemain itu menjadi sadar untuk menjadi alat gitu. Oh gitu, terbalik malah ya. Iya, terbalik. Oke. Jadi kalau yang menjadi alat adalah konduktor, nanti pemain bisa main sendiri-sendiri gitu. Padahal itu sangat dilarang, bukan dilarang ya. Dihindari ya. Dihindari, gitu. Harus dihindari. Kalau pemain harus ikut konduktor. Gitu. Apanya mas yang diikuti itu apanya mas?
Apa direksi yang diberikan oleh konduktor kepada pemain? Ada banyak ya, selain tempo juga uh, ini apa uh, dinamik dan bagaimana frasering dan segala macam, banyak banyak sekali gitu. Bagaimana musik itu harus disajikan ya. Soal benar dan salahnya itu kan sama juga dengan pemain gitu ya. Kalau pemain instrumen gitu, pemain gitar lah kita katakanlah begitu, dia pemain gitar solo, kemudian dia mainnya nggak bagus, ya itu bukan salah gitarnya tapi salah pemainnya. Begitu juga dengan orkestra, ketika orkestra mainnya jadi jelek, itu bukan salah pemainnya, itu salah Konduktornya. kalau pemainnya baik loh. Oh, banyak pemain yang nakal ya. Iya, ada gitar yang jelek juga soalnya. Iya. Ya. Wah, semakin menarik ini. Ini saya sapa lagi yang baru masuk, Mbak Rita Mahyani. Terima kasih sudah join. Teman-teman silahkan ya kalau ada pertanyaan, ada saran atau permohonan klarifikasi lainnya, atau bahkan pendapat yang berbeda, silahkan disampaikan di sini. Ini teras Dr. Ari terbuka, bebas ya, nggak ada batasan, kita merdeka saja. Nah, Mas, saya kok malah jadi belajar banyak nih dari Mas Woody tentang conducting ini. Ya, karena pengalaman saya dengan konduktor itu kuliahnya apa sama Mas, metodenya dulu Mas Woody ya. Pakai kaset, kemudian kita ngondak baca skor gitu. Sama tuh Mas, waktu Mas Iyalah, Woody. iya. Sama ya. Iya. Nah, dan sepertinya memang akhirnya kita kayak badut ya, meniru Iya. meniru bunyi yang sudah ada ya. bukan pemimpin dengan sebenarnya ya, tapi justru dari situ saya kira akhirnya kita jadi penasaran ya dengan lanjutan ada apa sih sebenarnya di balik konduktor ini. Salah satu mungkin teman-teman boleh nonton juga itu film konduktor perempuan ya Mas ya. Apa judulnya tuh Mas? Overture ya, saya lupa judulnya. Itu jadi riwayat tentang konduktor perempuan pertama di dunia. Nah, termasuk ada masalah gender di situ. Mas, konduktor itu sebenarnya mulai ada kapan sih, Mas? Dan apakah memang hanya dalam tradisi orkestra? Kalau adanya kapan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sejarahnya, saya mungkin harus riset dulu ya. Tapi yang jelas kebutuhan itu pasti muncul ya, karena ini ya kita lihat teknologi itu berkaitan dengan berkaitan dengan kebutuhan gitu. Dan kebutuhan itu kemudian menciptakan tools gitu, alat. Nah, konduktor itu sebetulnya alat, tapi dialah pemain. Sama seperti ketika kita menonton konser pemain gitar tunggal misalnya gitu, ya pemain gitarnya itu alat gitu. Alat untuk memainkan gitar supaya musiknya itu bisa bunyi dengan baik dan supaya penonton itu bisa mendengarkan musiknya. Kalau kita bisa melihat dalam perspektif itu ya. Jadi bukan si pemain adalah untuk memberikan walaupun itu bisa juga ya, perspektif bahwa pemain adalah merupakan media komunikasi yang mengkomunikasikan antara si komponis dan penonton. Tapi itu juga bisa berarti bahwa penonton itu butuh pemain untuk bisa berkomunikasi dengan komponisnya. Juga begitu juga dengan konduktor. Ketika sebuah komposisi yang bentuknya simfoni yang dengan butuh instrumen yang begitu banyak dan pemain yang begitu banyak, bagaimana cara untuk memainkan supaya bareng? Kalau hanya format band yang berlima, itu masih bisa saling komunikasi, pandang mata, yuk ayo yang ini yuk sekarang berhenti, ayo melambat, ayo selesai gitu. Itu tuh masih gampang. Tapi kalau sudah banyak sekali, gimana caranya bilang si konsertmaster misalnya, si pemain biola satu, konsertmasternya di depan sendiri itu, bilang sama pemain
timpani yang ada di belakang sendiri itu gimana caranya gitu. Nah itulah mungkin kemudian ada kebutuhan untuk ini harus butuh pemimpin. Ya. Itulah kemudian begitu ya, pasti begitu juga. Seperti juga bagaimana kenapa gitar itu pemain gitar klasik butuh kukunya dipanjangin gitu supaya suaranya lebih besar. Ini juga sama gitu. Oke, luar biasa ya, jawabannya juga nggak saya sangka ya. Jadi menjadi hal yang baru juga buat saya dengan cara menjawabnya Mas Rudi seperti itu. Nah, secara nggak langsung kita sebenarnya udah mengupas juga tentang orkestra itu sendiri. Jadi kira-kira Mas, kalau kita lihat peran penting seorang konduktor. Nah, orkestra ini itu kan banyak pemain Mas, kan? Nah, jadi kan kadang ada yang kita kenal sebagai concertmaster, principal. Sebenarnya apa saja sih Mas yang menjadi instrumen konduktor ini yang kita sebut sebagai pemain di orkestra itu? Apa saja yang apa elemen apa saja yang ada di situ? Yang itu yang menjadi apa istilahnya orientasi, direksi atau arahan sang pemimpin orkestra dalam hal ini konduktor. Kalau secara umum untuk yang orkes simfoni gitu ya, itu ada prinsipal, dan prinsipal ini adalah kepala seksi woodwind lah, atau seksi flute, atau seksi biola 1, seksi biola 2, viola, cello dan segala macam. Jadi dia adalah kepala, jadi ketua kelas gitu atau gimana ya? Semacam itulah gitu, koordinator gitu ya. Dia yang akan mengatur, memastikan bahwa semua pemain bisa bermain dengan baik, memainkan itunya dengan baik, itunya dengan baik. Kemudian ada kepala dari seluruh pemain adalah concertmaster. Nah, concertmaster adalah perpanjangan tangan dari konduktor yang kalau di dalam simfoni biasanya dialah yang membuat bowing biola. Makanya concertmaster selalu seorang pemain biola. Nah, duduknya ada di paling depan itu ya, di depan. Ya. Nah, dialah yang mengontrol. Jadi kebutuhan konduktor atas frasering itu diakomodir oleh concertmaster dengan membuat bowing atau arah ini gesekan biola itu. Ini ya paling ya cuman bowing saja untuk biola saja, yang lain enggak. Karena dia juga pasti tidak bisa membuat untuk woodwind dan brass dan perkusi dan segala macam. Tapi karena dasarnya ada simfoni itu orkes gesek. Nah, awalnya dulunya ya begitu ya. Karena awalnya memang orkes gesek itu ya. Jadi memang kemudian concertmaster itu jadi apa? Instrumen biola ini jadi pemimpin di depan, pimpinan dari musik itu di depan. Nah, baru setelah itu konduktor. Nah, konduktor adalah semacam sutradara atau semacam musik director gitu loh ya. Direksi ya. Yang kemudian membunyikan hasil dari kerja para concertmaster dan prinsipal tadi. Ya. Jadi kalau prinsipal sudah memastikan semua pemain bisa bermain dengan baik,
kemudian konsert master juga sudah membuat booking dengan baik. Nah, tugas konduktor adalah tinggal bagaimana itu dibunyikan, seberapa kerasnya, seberapa temponya, seberapa bagaimana dinamiknya dan segala macam. Oke. Jadi teman-teman tadi Mas Budi mungkin menganggap kita semua udah fresh ya dengan pengetahuan orkestra. Jadi mungkin tidak terlalu detail yang disampaikan oleh Mas Budi. Jadi bahwa orkestra itu umumnya terdiri dari beberapa seksi ya. Ada yang disebut dengan seksi gesek ya, yang terdiri dari biola, biola alto dan cello serta kontrabas. Kemudian ada woodwind ya, atau wind sebenarnya, yang kemudian dibagi dua menjadi woodwind dan brass wind. Kalau woodwind itu contohnya seperti flute, oboe, ya, piccolo, clarinet, ya. Habis itu ada fagot juga, ya, atau English horn ya, fagot itu kalau nggak salah ya. Lupa saya. Kemudian nanti ada di brass wind ada trompet, ada trombon, ada tuba, ya, ada horn juga, ada saxophone. Nah, kemudian ada perkusi, dan biasanya juga ada choirnya atau kelompok paduan suaranya. Jadi seperti yang dikatakan simfoni tadi mungkin selengkap itulah bentuknya. Ya, jadi kita Mas Budi tadi udah mengupas sedikit tentang keberadaan konsermaster dan prinsipal di dalam sebuah orkestra. Oke Mas, tepat pukul 8.30 menit. Nah, 30 menit sudah kita ngobrol di sini. Ya kita sapa lagi, ini ada Irwan ya, mahasiswa saya kebetulan. Kemudian ada T Septi, terima kasih sudah join di sini. Baik, selanjutnya Mas Budi. Saya penasaran tadi, Mas Budi katanya belajar sendiri. Ya. Nah ini yakin nih benar dengan cara belajarnya atau yakin nih dengan benar dengan bacaannya gitu. Sebenarnya belajar menjadi seorang konduktor itu kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa sih Mas yang dominan ya dalam konteks seorang konduktor belajar, gimana tuh Mas? Konduktor itu pemimpin, pimpinan. Kita pernah kalau kamu pernah lihat di YouTube atau konduktor itu kadang bisa lebih muda daripada pemain-pemain. Sehingga yang dibutuhkan adalah kepemimpinannya itu. Jadi jarang melihat ada lebih banyak konduktor itu lebih muda daripada pemainnya. Pemain itu tua-tua gitu, konduktornya muda sendiri gitu. Dan itu nggak ada masalah gitu. Yeah. Dan artinya sebetulnya apa di situ gitu, yang harus dipelajari apa gitu. Seperti juga kalau misalnya kita belajar berdagang gitu, atau jualan gitu, yang harus dipelajari apa gitu. Yang padahal kalau misalnya kita masih muda, yang kita tawarin jualan kita adalah orang tua-tua gitu. Jadi apa yang harus kita pelajari gitu. Nah itu yang harus kita pelajari sendiri. Belajar cara belajar ya Mas. Ya itu lagi tren memang tuh, belajar cara belajar gitu. Belajar bagaimana caranya belajar ya, ini lagi tren ini, bahkan lagi jadi bisnis baru ini kayaknya. Jadi sebenarnya seperti apa Mas? Apa Artinya yang yang dipelajari adalah soal kepemimpinan. Bagaimana dia yakin dengan apa yang diarahkan, apa yang mau gitu. Ketika saya menginterpretasi karya ini, saya kemudian nggak pede ketika saya berhadapan dengan pemain-pemain yang lebih senior dari saya. Saya harus lebih berani dan ya ini saya. Ini saya, dan ini interpretasi saya, dan bukan lalu menjadi jumawa ketika dia berdiri sebagai di podium pendapat itu ya. Tapi kemudian bagaimana dia juga menghormati pemain, dan biar pemain juga menghormati kita dengan mengikuti semua arahan kita. Apa yang mau kita itu apa, yang gini itu
gitu. Kamu jangan keras-keras, itu dia mau gitu ya. Kamu mainnya terlalu keras, itu dia mau gitu ya. Kan itu ya. Gitu lah. Soalnya di situ. Yang dirasakan sebetulnya di situ. Nah, saya mungkin karena juga dulu saya nggak tahu apa ada hubungannya apa saya SMP itu kegiatan saya yang banyak itu adalah baris berbaris gitu. Masih ingat. saya selalu didapuk jadi komandan. Komandan pergu, oke. Komandan. Saya selalu jadi komandan. Ketika di SMA di di OSIS gitu, saya yang ngurusi soal baris berbaris itu. Oke. Ya mungkin juga dari situ juga ya belajar soal meminta orang untuk melakukan sesuatu gitu. Dan senang-senang aja melakukan, nyuruh-nyuruh orang itu senang-senang aja gitu. dan yang suruh seperti ikut aja, gitu. yang disuruh tuh gak ada pilihan gitu, harus dengar. Gak ada pilihan gitu, pokoknya mau nggak mau harus ikut gitu. Ya. Menarik. Mas, apa memang seorang konduktor itu harus pemain profesional atau musik instrumentalis profesional? Sebetulnya enggak. Artinya kalau di masa mulai dari zaman barok ya, biasanya konduktor itu adalah komponisnya. Kita mencoba premier karyanya itu ya komponisnya itu sendirilah yang kondak. Jadi ketika dia juga sebagai komponis, maka untuk menjadi komponis juga butuh bisa main kan pasti. Mainnya pasti juga nggak asal-asalan gitulah ya, pasti ya. Sehingga ya pasti kalau sudah bisa jadi konduktor mestinya sudah bisa main gitu ya, mestinya gitu ya. Artinya kalau seperti kita mau ngajarin, kalau mau beri kursus gitar gitu, masa kita nggak bisa main gitar sih gitu kan. Ya, tapi nggak mesti jadi pemain mengalami permainan semua seksi tadi ya, Mas ya. Ya, artinya tahu bagaimana musik itu harus bagaimana, itu sebenarnya itu yang penting ya. Jadi yang penting itu bisa menganalisis, bisa menyampaikan hasil analisisnya dan bisa kemudian merealisasikan analisisnya itu sehingga menjadi musiknya itu jadi jelas gitu. Itu saja sih yang dibutuhkan gitu. Nah, sebentar Mas, pasti ada yang kalau kita pemain kan kayak saya ini belajar main gitar, ya saya latihannya mungkin jari kanan, jari kiri ya, memahami teknik apoyando, tirando, arpeggio, kemudian nanti mungkin tangga nada ya segala macam sampai teknik slur. Dan kalau bahasa seperti itu ya, parameter untuk gitaris seperti itu, kalau disetarakan dengan konduktor, apa saja Mas skill konduktor itu, skill musiknya? Mungkin bisa di gini, kalau ngomong lagu klasik itu bisa nggak ya? Misalnya gimana caranya? Maksudnya gimana? Misalnya gini, main lagu Lagrima misalnya. Saya lupa tuh ya. Malah lupa. Oke, lupa. Misalnya gitu. Atau gini, tak main wis. Hajar. Misalnya gitu. Ya. Itu kan tertulis begini ya. Iya. Alright. Itu kan tertulis begitu. Jadi kita lihat
bahasa romantik itu semua instrumen sudah sempurna, sehingga karena semua instrumen sudah sempurna maka teknik juga sempurna gitu. Jadi kesempurnaan teknik itu jadi kemudian jadi lebih tinggi. Nah, karena teknik lebih tinggi maka dinamik juga akan menjadi lebih sempurna. Maka muncul yang namanya rubato. Sehingga lagu ini tidak enak kalau dimainkan seperti ini. Udah nggak ada apa-apa. Terlalu kaku. Terlalu kaku. Ini kalau lagu klasik itu paling cocok dibikin begini. Tapi kalau dibuat rubato yang begini, jadi nggak cocok. Jadi lebih cocok untuk lagu yang romantik ini. Sadis, bekas juaranya terlihat. Oh, Mas Budi juara Indonesia loh, kawan-kawan, jangan salah ya. Indonesia loh. Udah Asia Mas? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Waktu itu terakhir soalnya. Oh iya. Aku jadi ada lagi Asia. Aku jadi izin pegang gitar. Udah nonton Mas Budi ya. Lah, itu terus jadi kaitannya sama skill konduktor tadi gimana tuh, Mas? Nah, kemudian ketika orang pemain sudah bisa bermain dengan baik, kemudian bisa menganalisa karya dengan baik, kemudian mengasah tekniknya dengan baik, kemudian bisa bermain dengan baik. Artinya ketika dia mau meminta orang untuk melakukan sesuatu, dia sudah tahu seperti apa gitu nanti jadinya. Hampir sama dengan ini ya. Apa ya tadi aku mau ngomong ini seperti komponis ya, seperti komposer. Kalau kita sebagai seorang komposer, kalau mau bikin lagu, pengen bikin lagunya bagus gitu, bagus dan misalnya, atau bikin lagu yang teknik tinggi misalnya gitu. Misalnya seperti Katedral gitu, atau apalah ya, lagu-lagu yang teknik tinggi gitu. Itu nggak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya teknik tinggi. Karena kalau tidak punya teknik tinggi, maka dia tidak mungkin berpikir untuk membuat komposisi yang teknik tinggi gitu. Nah, itu kan kira-kira begitu ya. Sehingga ketika sudah tahu ada bisa bikin teknik seperti ini atau bisa melakukan teknik seperti itu, maka dia bisa menciptakan komposisi dengan teknik seperti itu juga. Sehingga begitu juga dengan seorang konduktor. Ketika dia bisa menguasai banyak teknik, maka dia bisa meminta orang untuk melakukan ketika pengen bagian ini jadiin begitu ya, itu gimana caranya gitu ya. Dia sudah tahu gitu, sudah tahu ini bisa, ini tidak mungkin, ini tidak, kira-kira itulah yang dibutuhkan sebetulnya. Jadi ya memang jadi pemimpin ya, jadi tukang suruh, tapi kan nggak bisa asal-asalan nyuruh gitu ya. Ini yang dibutuhkan supaya nggak dilecehkan oleh pemainnya. Soalnya emang pemainnya terlalu kurang ajar, maksudnya nggak menghargai konduktor. Nah iya. Ya, apalagi kalau misalnya begitu ya, atau pemainnya lebih tua, lebih senior daripada konduktornya. Coba bayangkan. Kalau nyuruh yang tidak mungkin, apa nggak dilempari. Ya, jadi tadi soal teknik tadi, emang teknik apa aja, Mas? Apa aja teknik dalam conducting itu? Maksudnya teknik dalam conducting. Halo, Adek.
kalau secara yang paling utama sebetulnya adalah kepercayaan diri paling menurut saya. Satu, percayaan diri. Udah percaya diri dulu, ini modal. Dua, yang jelas teknik tinggi ya, tekniknya tinggi. Kalau tekniknya tinggi maka PD-nya juga tinggi. Seperti apa tekniknya itu Mas? Misalnya teknik apa teknik namanya? Permainannya yang tinggi gitu. Dia bisa bermain baik gitu. Misalnya kadang banyak kalau orang bilang kalau pengen jadi konduktor harus jadi pemain piano yang baik. Ya mungkin gitu ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi karena alat apa aja yang penting memang pencapaiannya maksimal lah ya. Iya, alatnya apa aja. Alatnya bisa yang ketiga sih, tapi yang ketiga yang jelas bagaimana latihan tubuh, bahasa tubuh, bagaimana tubuh yang ketika kita sebagai konduktor itu memanfaatkan tubuh untuk berkomunikasi dengan para pemain hanya dengan tubuh, dan itu yang harus dilatih, dilatihkan supaya kita bisa konsisten dengan bahasa tubuh kita gitu. Kalau begini itu apa, kalau begitu itu apa gitu ya. Supaya kemudian lama-lama kan pemain orkes itu akan belajar walaupun ada bahasa-bahasa baku ya, bahasa bakunya. Kalau belajar konduktor pasti belajar bahasa bakunya itu ya. Bagaimana hitungan satu itu bagaimana, dan itu harus benar, dan itu harus dilakukan berkali-kali, berbulan-bulan, harus cuma begitu aja kerjaannya supaya bisa benar-benar bagus ini ya, jatuhnya itu bagus. Walaupun seperti cara kita belajar dulu sama Mas Budi ya, pakai tape gitu ya, meniru ya, meniru bunyi ya. Oke. Baik Mas, ini kita sudah mendekati akhir dari 1 jam, dan saya tadi juga udah ngobrol sama Mas Budi. Teman-teman, kita mungkin bisa lanjut nih ke episode 2. Kebetulan Mas Budi juga, ke sesi 2 ya. Kebetulan Mas Budi juga lagi ada waktu nih. Jadi mungkin sebentar lagi kita istirahat dulu, bareng 10 menit ya. Atau kelamaan ya 10 menit ya. 5 menitan lah paling ya. Ya 5 menitan, terus kita nanti online lagi. Kawan-kawan silahkan bergabung lagi. Dari yang saya obrolkan sama Mas Budi, mungkin masih banyak sebenarnya yang saya belum tanyakan ya. Dan kalau teman-teman ingat ataupun punya pertanyaan lanjutan, silahkan loh ditanyakan. Jadi ini saya sapa dulu sebelum kita akhiri sesi pertama ini. Ada Jetro akhirnya bergabung juga. Terima kasih Aksanur Jetro ya, ini muridnya Mas Budi ya kebetulan ya. Kemudian Arin Indiar. Arin Indiar, terima kasih. T Sofa, terima kasih. T Septi udah saya sebut tadi, terima kasih. Bang Firdaus ada juga. Kak Daus dari Surabaya, dan yang sudah jam 5 pagi di tempatnya itu Mas Tia Budi juga bergabung. Mas Tia Budi, dan terima kasih Awan Febrian, terima kasih. Ada juga Nugroho Hadi Sambodo. Kawan-kawan, kita rehat dulu ya bareng 5 menit agar kita bisa dokumentasikan ini untuk kita rekam. Tadi kita udah membahas banyak sekali rupanya. Walaupun 1 jam udah banyak sekali. Tapi memang masih agak tegang ya. Kita harap nanti yang sesi kedua lebih nyantai kita. Mas Budi pun lebih relax. Kita bicara yang lebih luas lagi. Terutama ini guys yang juga masuk dalam topik kita ya. Gimana sih virtual staging orkestra selama ini? Ya, menarik, ada konduktor. Kalau Mas Budi cirinya apa? Membelakangi penonton. Tapi banyak konduktor lain itu malah menghadap ke penonton. Ya ini sempat jadi diskusi sih, dan saya kira menarik juga melihat apa-apa yang Mas Budi lakukan dengan Yogyakarta Guitar Orchestra ya, yang kebetulan udah konser virtual sampai 4 kali, dan ini persiapan yang kelima. Kita juga nanti akan dengar bocorannya nih yang untuk kelima nih. Mas Budi, kita rehat dulu lah Mas Budi ya. 5 menit aja untuk kita sambung lagi nanti. Teman-teman kembali lagi ya. 5 menit lagi kita online lagi.
See you guys soon, very soon.